Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk dari Jimmy Hantu ya sobat ya. Atau orang-orang itu biasa mengenalnya dengan pupuk hantu. Nah, jadi pupuk hantu itu ada banyak jenisnya. Nah, mungkin nanti di video yang lain akan kami bahas perbedaan dari jenis-jenis pupuk hantu tersebut. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pupuk hantu Ratu Biogen ini sobat ya. Ini untuk masa pembuahan. Jadi dia itu di Ratu Biogen itu ada yang masa pertumbuhan, ada juga yang untuk masa pembuahan. Jadi yang untuk masa pertumbuhan itu tutupnya biru seperti ini. Kemudian yang masa pembuahan itu tutupnya putih seperti ini. Nah, langsung saja kita coba bahas sobat ya, seperti apa sih pupuk hantu yang untuk pembuahan ini atau Ratu Biogen ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga tentunya harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk hantu Ratu Biogen untuk masa pembuahan. Ini pupuk organik ya sobat ya. Ini dari Jimmy & Company. Kemudian ini yang kemasan 250 ml. Jadi dia itu ada kemasan 250 ml, ada 500 ml dan juga 1 liter. Nah, di sini ada keterangan, manfaat dan juga kelebihan dari pupuk hantu ini. Yang pertama itu untuk daun, yaitu fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan daun menjadi lebat, keras, padat, lebar, tebal, berisi, mengkilap, muncul warna asli dan tidak mudah rontok. Kemudian untuk batang, mempercepat perkembangan batang dalam melakukan pembelahan sel, sehingga cepat besar, kokoh, dan berurat. Selanjutnya untuk bunga, dia itu mempercepat keluarnya bunga, kuncup di setiap pori pembungaan, dan tidak mudah gugur. Kemudian untuk buah, dia ini mempercepat putik bunga menjadi buah. Buah lebih padat, lebih besar, dan berisi. Buah semakin lezat dan beraroma. Selanjutnya untuk akar, mempercepat pertumbuhan akar baru dan kokoh. Kemudian untuk tunas, mempercepat keluarnya tunas-tunas dan anakan baru pada setiap pori-pori. Selanjutnya untuk tanah, dia ini memperbaiki struktur tanah yang rusak. Dan pupuk hantu ini terbuat dari sari tumbuhan alami atau herbal, berbentuk krim cair atau pekat berwarna putih kelabu. Digunakan dengan cara penyemprotan ya sobat ya. Pupuk hantu ini menjadikan tanaman mempunyai daya tahan dan melebihi perkembangan standar. Terutama pada daun jadi lebar padat berisi. Tunas akan bermunculan, bunga akan muncul dari semua pori-pori pohon. Buah akan padat berisi, batang akan mengalami pemekaran sel-selnya. Kemudian akar akan berkembang pesat. Nah, kemudian untuk waktu penyemprotannya itu bisa di pagi hari ya sobat ya, antara pukul 6 sampai pukul 9, atau di sore hari itu pukul 16. Nah, untuk kandungan dari pupuk hantu Jago Tani ini, yang pertama itu ada seorganik sebanyak 14,87%. Selanjutnya ada NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium sebanyak 4,65%. Selanjutnya ada N-organiknya itu 1,14% dengan pH 5,8. Dan juga dilengkapi dengan 17 asam amino dan kandungan mikro lainnya. Nah, di sini juga ada keterangannya sobat ya, untuk penyemprotan itu cukup dengan pengkabutan dengan jarak semprot 50 cm dari tanaman. Selanjutnya di sini ada keterangan dosis dan juga cara penggunaannya. Nah, untuk aplikasinya itu satu tutup botol itu volumenya 10 ml atau 10 cc sobat ya. Jadi tutup botolnya itu bisa sobat jadikan takaran nantinya. Nah, untuk dosisnya itu di sini ada untuk tanaman batang keras, contohnya itu ada mangga, alpukat, durian, dan yang lainnya. Dosisnya itu 5 ml atau 5 cc dicampur dengan 1 liter air, atau satu tutup botol ini untuk 2 liter air. Untuk intervalnya itu setiap 10 hari sekali, untuk 1 bulan pertama, untuk bulan berikutnya itu setiap 20 hari sekali. Selanjutnya untuk tanaman pangan dan juga palawija serta umbi, contohnya itu ada padi, jagung, dan yang lainnya, dosisnya itu 4 ml per liter air. Atau satu tutup botol ini bisa dilarutkan dengan 3 liter air. Intervalnya itu setiap 10 hari sekali. Selanjutnya untuk tanaman sayur mayur atau hortikultura, seperti cabai, tomat, dan yang lainnya, dosisnya itu 2 ml per liter air, atau satu tutup botol ini bisa dilarutkan dengan 5 liter air. Intervalnya itu sekitar 10 hari sekali ya sobat ya. Nah, kemudian di sini ada peringatannya sobat ya. Jadi bahan ini bersifat stabil pada kondisi penggunaan, penyimpanan, dan suhu yang sesuai atau suhu ruangan. Kemudian bukan merupakan material yang reaktif. Hindari panas yang berlebih untuk mencegah penguraian. Selanjutnya hindari kontak dengan oksidator kuat dan asam mineral. Kemudian tidak ada referensi terkait kemungkinan terjadinya polimerisasi pada kondisi penggunaan atau penyimpanan. Nah, untuk harga dari pupuk hantu yang ini yang 250 ml itu, kalau di online itu sekitar 40 ribuan sobat ya. Jadi kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini nanti akan keluar tautannya, ada yang 250 ml, 500 ml, dan 1 liter. Nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee sobat ya. Sobat bisa langsung check out di situ, atau sobat bisa cek deskripsi video ini, biasanya ada lampiran produknya. Nah, jadi pupuk hantu Jago Tani Ratu Biogen ini diperuntukkan itu lebih ke fase generatif sobat ya, atau fase pembungaan atau pembuahan.
Jadi sobat bisa mengaplikasikannya itu di fase vegetatif akhir atau menjelang pembungaan atau pembuahan. Karena di sini juga ada keterangannya sobat ya untuk masa pembuahan. Nah sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk hantu Ratu Biogen ini. Nah, dia berwarna putih kental ya sobat ya, seperti ini, seperti susu nih. Dia sangat kental sekali seperti ini. Dan ini tidak berbau menyengat ya sobat ya, malah cenderung agak kewangi kalau baunya itu. Seperti susu dia seperti ini nih. Dia sangat kental ya sobat ya pupuknya itu. Nah sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk hantu Jago Tani Ratu Biogen ini yang untuk fase pembuahan. Dia jadi berwarna putih seperti ini sobat ya nih. Seperti ada ininya sobat ya nih. Seperti ada butiran-butirannya gitu. Kemudian untuk cara penggunaannya itu bisa sobat lakukan dengan cara pengocoran ataupun penyemprotan ya sobat ya. Jadi kalau pohonnya itu besar, misalnya pohon mangga besar, kan kalau disemprot itu susah ya sobat ya. Jadi sobat bisa kocorkan aja ke tanahnya atau ke perakarannya. Ini kita coba lakukan dengan cara penyemprotan ya sobat ya. Nah selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ya sobat ya ke seluruh bagian tanaman seperti ini, terutama ke bagian daunnya. Anggap aja ini tanamannya sobat ya seperti ini. Untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Tadi itu untuk pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sore ya sobat ya, jam 4 sampai jam 6 lah kurang lebih. Nah kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Oh ya kadang juga suka ada yang nanya tentang sprayer ini sobat ya. Ini adalah sprayer stick elektrik seperti ini. Dia ini tanpa tabung, jadi dia menggunakan selang seperti ini sobat ya nih. Menggunakan selang, ini selangnya sampai 5 meter. Jadi dia itu bisa menggunakan ember ataupun galonnya sobat ya seperti ini. Jadi lebih praktis ya sobat ya. Tinggal disemprot aja seperti ini, dan ini harganya itu lumayan murah sobat ya, cuma 100 ribuan. Jadi kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa mengecek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini ada keranjangnya, sobat klik aja, nanti di scroll aja sobat ya, di bagian bawah itu mungkin ada sprayer stick ini. Dia itu ada yang tanpa handle dan ada yang dengan menggunakan handle seperti ini, dengan pegangan seperti ini nih. Jadi kalau rekomendasi dari saya itu lebih bagus yang menggunakan handle seperti ini sobat ya. Seperti ini untuk review atau perbedaan dari stick sprayer yang dengan handle dan tanpa handle sudah pernah kita bahas di video yang lain. Nanti akan kami lampirkan tautannya di akhir video ini sobat ya kalau sobat ingin menontonnya. Jadi ini lumayan sobat ya untuk nyemprot seperti ini, nyemprot pupuk ataupun pestisida. Tapi untuk skala kecil aja sobat ya, untuk skala rumahan. Kalau untuk skala yang besar itu kayaknya kurang efektif kalau menggunakan sprayer yang seperti ini. Kalau untuk skala besar itu mungkin sobat bisa menggunakan sprayer elektrik yang harga sekitar 400 sampai 500 ribuan. Jadi karena ini harganya cuma 100 ribuan, jadi ya lumayan ya sobat ya. Nah itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk hantu Jago Tani Ratu Biogen ini yang untuk masa pembuahan. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase generatif atau fase pembuahan, mungkin bisa menggunakan pupuk hantu yang satu ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini ada yang kemasan 250 ml, 500 ml, dan 1 liter. Sobat cek aja sobat ya harganya itu berapa. Karena setiap akun itu biasanya beda-beda harganya sobat ya. Karena juga ada yang dapat diskon atau potongan harga. Atau sobat bisa langsung cek di deskripsi video ini ada lampiran produknya. Nah mungkin sekian dulu sobat ya untuk video kali ini tentang pupuk hantu Jago Tani Ratu Biogen ini yang untuk fase pembuahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.